1 jam. Itu adalah waktu yang dibutuhkan secangkir kopi panas untuk berubah menjadi dingin dan hambar. Dan 1 jam pula waktu yang aku miliki untuk memutuskan, apakah aku tetap menjadi istri yang tak terlihat, atau pergi meninggalkan semua kemewahan ini demi menemukan kembali diriku yang telah mati. Selamat datang di ruang makan kami, tempat di mana cinta sedang meregang nyawa. Arga 35 tahun. Arsitek sukses, perfeksionis, namun dingin dan sulit mengekspresikan emosi. Maya 32 tahun. Istri Arga, seorang pelukis yang kehilangan gairahnya. Peka, namun merasa terabaikan. Santi, 55 tahun. Ibu Arga, muncul di paruh tengah, mewakili ekspektasi tradisional. Ruang makan, pagi hari. Pencahayaan biru pucat masuk dari jendela besar. Suara hanya berasal dari denting sendok yang beradu dengan porselen dan suara mesin kopi yang mendesis. Adegan, Maya berdiri di depan konter dapur, gerakannya mekanis. Ia menuangkan air panas ke dalam 2 cangkir. Uap mengepul. Ia membawa cangkir-cangkir itu ke meja makan yang sangat luas untuk 2 orang. Arga masuk. Ia mengenakan kemeja putih yang sangat licin tanpa celah. Ia duduk, membuka laptop, dan langsung mengetik. Maya, datar, sarapanmu hanya roti bakar. Aku tidak sempat ke pasar. Arga, tanpa melihat, aku tidak lapar. Kopi saja cukup. Maya duduk di hadapannya. Ia tidak makan. Ia hanya memperhatikan Arga. Ada jeda 30 detik di mana hanya terdengar suara ketikan Arga. Maya, tadi malam kau pulang jam 2 pagi lagi. Arga, proyek di Sudirman itu sedang diaudit. Aku tidak bisa meninggalkan tim begitu saja. Maya, tersenyum getir. Tim, kau selalu punya, tim Arga. Tapi di rumah ini, kita tidak pernah menjadi tim. Arga berhenti mengetik. Ia mendongak, menatap Maya dengan tatapan lelah yang menghakimi. Arga, Maya, tolong, ini masih terlalu pagi untuk filsafat pernikahan. Aku bekerja untuk kita. Maya, kita, atau kau. Lihat kopimu. Menunjuk cangkir Arga, uapnya sudah hilang. Sebentar lagi dingin. Dan seperti biasa, kau akan membuangnya ke wastafel tanpa sempat merasakannya. Sama seperti kau membuang sisa waktumu untukku. Arga, menutup laptop dengan keras. Aku tidak mengerti apa lagi yang kau mau. Rumah ini sudah penuh dengan barang-barang yang kau inginkan. Liburan ke Bali bulan lalu. Aku ada di sana, Maya. Maya, tubuhmu di Bali, Arga. Tapi kepalamu di ruang rapat Jakarta. Kau bahkan tidak sadar aku menangis di balkon hotel malam itu karena kau sibuk menelepon klien selama 3 jam. Arga berdiri, meraih tasnya. Ia tidak menyentuh kopinya sama sekali. Arga, aku harus pergi. Kita bicara nanti kalau kau sudah bisa berpikir jernih. Maya, bicara pada punggung Arga. Kopi itu akan mendingin, Arga. Dan saat kau pulang, hatiku mungkin sudah lebih dingin dari itu. Studio lukis Maya dan ruang tamu, siang ke sore. Adegan, Maya berada di studionya. Ruangan itu berantakan. Banyak kanvas yang ditutupi kain putih. Ia mencoba menggoreskan kuas, tapi tangannya gemetar. Ia membanting kuasnya ke lantai. Ia berjalan ke ruang tamu, melihat foto pernikahan mereka yang besar. Di sana mereka tersenyum lepas. Maya menyentuh kaca bingkai foto itu, tepat di wajah Arga. Maya, bicara sendiri. Siapa pria ini? Aku tidak mengenalnya lagi. Pintu depan terbuka. Santi, ibu Arga, masuk membawa kantong belanjaan. Ia memiliki aura otoriter namun merasa dirinya sangat penyayang. Santi, Maya, kenapa gelap sekali? Jam segini kok belum masak untuk suami? Maya, terkejut. Ibu, Arga tidak pulang makan siang, Bu. Santi, mulai merapikan dapur. Meskipun dia tidak pulang, bau masakan harus ada di rumah. Itu yang membuat laki-laki ingin pulang. Ibu dulu selalu memasak rendang kesukaan ayahmu setiap hari Selasa, meski ayahmu sedang dinas keluar kota. Maya, Arga tidak butuh rendang, Bu. Dia butuh asisten yang bisa disuruh-suruh. Dan aku gagal menjadi itu. Santi, mendekati Maya, nada bicaranya merendah tapi menusuk. Kau terlalu banyak mengeluh tentang perasaan. Laki-laki seperti Arga itu langka. Dia mapan, tidak main perempuan, dan bertanggung jawab. Apalagi, jangan sampai karena egomu, dia mencari kehangatan di tempat lain. Maya, jadi ini salahku. Kalau dia mengabaikanku, itu karena aku kurang pandai melayani. Santi, dunia ini keras bagi laki-laki, Maya. Tugasmu adalah menjadi tempatnya bersandar,
bukan menjadi batu sandungan. Santi pergi setelah meletakkan nasi kotak di meja, meninggalkan Maya dalam keheningan yang lebih berat dari sebelumnya. Ruang tamu dan dapur, malam hari. Hujan deras di luar, suara petir menyambar sesekali. Arga pulang dengan kondisi basah kuyup karena payungnya tertinggal. Adegan, Arga masuk dan melihat Maya duduk di meja makan dengan 2 cangkir kopi yang sudah sangat dingin, sisa tadi pagi. Arga, kesal, bisa bantu ambilkan handuk, aku basah kuyup. Maya tidak bergerak, ia hanya menatap 2 cangkir itu. Maya, tadi ibu datang, dia bilang aku harus belajar masak rendang agar kau betah di rumah. Arga, sambil mengeringkan rambut dengan tangan. Baguslah kalau ibu menasihatimu, belakangan ini kau memang aneh. Maya, berdiri perlahan, aneh, aku hanya ingin dilihat, Arga. Aku bukan bagian dari furnitur rumah ini. Aku manusia, Arga, berteriak, aku juga manusia, aku lelah. Aku bekerja 14 jam sehari untuk memastikan kau bisa membeli cat air mahalmu itu, untuk memastikan kita punya gengsi di depan teman-teman kita. Maya, aku tidak butuh gengsi, aku butuh suamiku. Aku lebih suka tinggal di rumah petak tapi kau menatap mataku saat aku bicara, daripada di istana ini tapi kau memperlakukanku seperti pajangan. Maya meraih salah satu cangkir kopi dingin itu dan menyiramkannya ke kemeja putih Arga yang basah. Arga terpaku, carian coklat gelap mengotori kemeja mahalnya. Arga, suara rendah, berbahaya, kau tahu berapa harga kemeja ini? Maya, menangis histeris, kemeja itu bisa dibeli lagi, Arga. Tapi waktuku yang kau curi tidak bisa. Perasaan cintaku yang kau biarkan dingin sampai membeku tidak bisa kau beli di toko manapun. Arga mengangkat tangannya seolah ingin memukul, tapi ia berhenti di udara. Ia gemetar karena marah. Arga, kalau kau merasa menderita di sini, pergi. Aku tidak butuh beban tambahan dalam hidupku. Maya terdiam, tangisnya berhenti seketika, matanya menjadi kosong. Maya, berbisik, begitu mudahnya kau membuangku. Seperti kau membuang kopi dingin ini setiap pagi. Ruang makan, pagi berikutnya. Cahaya matahari pagi sangat cerah, kontras dengan suasana hati yang kelam. Adegan, Arga bangun tidur. Ia berjalan ke dapur dengan langkah berat. Ia merasa bersalah, tapi egonya masih tinggi. Ia berharap Maya sedang memasak dan mereka akan saling diam seperti biasanya. Namun, dapur sangat rapi. Terlalu rapi. Di meja makan, hanya ada 1 cangkir kopi yang mengepul panas. Asapnya menari-nari di bawah cahaya matahari. Arga duduk di kursi biasanya. Ia melihat sebuah amplop coklat di bawah cangkir itu. Arga, memanggil pelan. Maya, tidak ada jawaban. Arga membuka amplop itu. Isinya bukan surat cerai, melainkan sebuah sketsa wajah Arga yang sedang tertidur, sebuah karya yang sangat indah, dikerjakan dengan penuh rasa. Di balik sketsa itu ada tulisan tangan. Suara Maya, ini adalah satu-satunya saat aku bisa memilikimu sepenuhnya, saat kau tidur. Karena hanya saat itu kau tidak sedang memikirkan duniamu yang lain. Kopi ini kubuat dengan suhu yang tepat. Tapi ini yang terakhir. Aku pergi bukan karena aku berhenti mencintaimu, Arga. Aku pergi karena aku ingin menyelamatkan sisa diriku yang belum sempat kau hancurkan. Arga menyesap kopi itu. Tangannya mulai gemetar. Ia menyadari rasa kopi itu sangat sempurna, persis seperti yang selalu ia inginkan namun tak pernah ia puji. Ia melihat ke sekeliling rumah. Sunyi. Ia melihat cangkir kopi Maya yang kosong di seberang meja. Ia menyentuh pinggiran cangkir itu. Masih ada bekas lipstik tipis di sana. Arga menelungkupkan wajahnya di meja makan, tepat di samping kopi yang perlahan-lahan mulai kehilangan uapnya. Kalau kamu suka drama ini, pastikan sudah like dan subscribe agar tidak ketinggalan episode seru berikutnya. Terima kasih.